Sampurasun, kumaha daramang barudak nepangkeun wasta abdi Miss Lita. Dina video ieu Miss bade ngabahas materi ngenaan undak usuk basa Sunda. Hidup tangtos terang, yen di Sunda mah lamun urang ngomong ka batur teh kudu merhatikeun kana yuswana. Naha leuwih kolot, sapantaran, atawa leuwih ngora. Sabab kata-kata nu dianggona ge benten. Ieu teh namina tata krama atawa undak usuk basa. Nah, undak usuk basa itu artinya apa sih? Undak usuk basa nyaeta aturan atau tata krama dalam berbicara menggunakan bahasa Sunda. Nah, undak usuk basa ini memiliki 3 tingkatan. Apa saja 3 tingkatan ini? Yang pertama adalah bahasa lemes atau bahasa halus. Yang kedua adalah bahasa loma atau bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga adalah bahasa kasar. Bahasa lemes itu digunakan untuk orang yang kita hormati, orang yang lebih tua, atau orang yang baru kita kenal. Sementara bahasa loma digunakan untuk teman sebaya dan orang yang sudah akrab dengan kita. Untuk bahasa kasar, ini hanya dapat digunakan saat kita marah atau emosi. Atau bisa juga untuk bercanda dengan teman yang sudah sangat dekat, meskipun tetap tidak dianjurkan untuk menggunakan kata kasar ini ya, barudak. Contohnya, kata saya atau aku, bahasa lemesnya adalah abdi atau kuring. Bahasa lomanya adalah kuning atau kuing. Untuk bahasa kasarnya adalah aing. Contoh berikutnya adalah kata kamu. Kamu bahasa lemesnya adalah anjeun atau hidup juga bisa. Bahasa lomanya maneh dan bahasa kasarnya sia. Nah, untuk bahasa lemes sendiri bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu bahasa lemes untuk diri sendiri dan bahasa lemes untuk orang lain. Langsung kita masuk ke pembahasan contoh kalimatnya. Katanya dulu, untuk kata makan misalnya. Makan untuk diri sendiri adalah ngeda. Sementara untuk orang lain, utamanya untuk orang yang lebih tua ya, seperti bapak atau ibu kita, itu menggunakan kata tuang. Contoh kalimatnya misalnya, saya sudah makan, tetapi bapak belum makan. Itu dalam bahasa Sundanya adalah abdi parantos ngeda, namung pun bapak teu acan tuang. Contoh lainnya adalah kata tidur. Tidur dalam bahasa Sunda untuk diri sendiri itu adalah mondok. Sementara untuk orang lain itu adalah kulem. Contoh kalimatnya misalkan, saya sudah tidur, sementara ibu saya belum tidur. Dalam bahasa Sundanya seperti ini. Abdi parantos mondok, namung pun biang teu acan kulem. Nah, untuk kata sapaan juga perlu diperhatikan ya, barudak. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain itu berbeda penggunaannya. Contoh yang paling umum di keluarga inti. Untuk ayah, diri sendiri itu kita memanggil ayah pun bapak. Sementara untuk ayah orang lain, kita bilangnya tuang rama. Untuk ibu, kita bilang kepada ibu kita sendiri, yaitu pun biang. Sementara untuk ibu orang lain adalah tuang ibu. Kemudian untuk kakak. Kakak untuk diri sendiri yaitu pun lanceuk. Sementara untuk orang lain yaitu tuang raka. Tapi pun lanceuk di sini bahasa Sunda juga punya konotasi untuk suami. Biasanya suami disebut pun lanceuk juga. Jadi untuk kakak amannya kita menggunakan pun raka saja.
Untuk adik, diri sendiri bilangnya pun adik, sementara untuk orang lain kita menyebutnya tuang raih. Sementara untuk penggunaan kata kasar, biasanya kita menyebutnya kasar jika digunakan kepada manusia. Jika kita ingin menggunakannya kepada binatang, maka kata tersebut tidak lagi menjadi kasar. Contohnya, makan untuk binatang, untuk ayam, untuk sapi, untuk kambing, itu bahasa Sundanya adalah nyatu. Jika digunakan untuk ayam saja, maka kata ini masih normal, tidak kasar. Namun, jika digunakan untuk manusia, barulah kata ini menjadi kasar. Contoh lainnya adalah diam. Bahasa kasarnya diam adalah ngajedok. Tapi jika kita menggunakannya untuk hewan, misalnya ayam, hayam eta ngajedok wae di sini, itu tidak kasar. Lain halnya jika kita menggunakan kata tersebut pada manusia, tentu akan menjadi kasar. Maka dari itu, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tadi pembahasan tentang undak usuk basa dan bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Hatur nuhun kana perhatosanana barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.